Timnas Indonesia menerima kabar baik jelang menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Pasalnya, salah satu penyerang naturalisasi asal Belanda yang sempat dilarang FIFA menegaskan bahwa dirinya siap untuk memperkuat skuad Garuda dalam dua laga krusial tersebut. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga pada Maret 2025 dengan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret tahun depan. Saat ini, tim besutan Shin Tae-yong itu bertengger di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup C dengan perolehan 6 poin dari 6 pertandingan. Sementara Jepang masih kukuh tak tergoyahkan di posisi teratas dengan 16 angka dan hampir pasti meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kemudian posisi kedua dihuni Australia dengan 7 poin. Sedangkan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina berada di bawah Timnas Indonesia yang kompak meraih 6 angka. Nantinya, hanya dua tim teratas yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, selagi tim yang finish di posisi ketiga dan keempat lanjut ke putaran 4. Timnas Indonesia yang ranking FIFA-nya jauh tertinggal dari tim-tim di Grup C, secara realistis ditargetkan finish di posisi ketiga atau keempat. Karena itu, Jai Idzes dan kolega diharapkan mampu meraih poin maksimal saat melawan Australia dan Bahrain tahun depan. Pada pertemuan leg pertama di ajang yang sama, Timnas Indonesia berhasil mengimbangi Australia 0-0 dan Bahrain 2-2. Menjelang pertemuan leg kedua nanti, pasukan Garuda mendapatkan kabar baik karena salah satu pemain naturalisasi asal Belanda siap memperkuat skuad. Sosok yang dimaksud adalah Ezra Harmroet Walian alias akrab dipanggil Ezra Walian, penyerang kelahiran Amsterdam, Belanda pada 22 Oktober 1997 silam. Striker Persik Kediri itu memiliki keturunan campuran Belanda-Indonesia dengan ayah Glenn Walian berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan ibunya dari Belanda. Setelah sempat membela Ajax Amsterdam Junior, Ezra Walian pernah bermain untuk klub-klub Belanda lainnya seperti Almere City hingga RKC Waalwijk. Singkat cerita, Bomber berusia 27 tahun itu hijrah ke PSM Makassar pada 2019, kemudian pindah ke Persib Bandung pada 2021 sebelum merapat ke Persik Kediri. Ezra Walian pernah membela timnas Belanda U15 hingga U17. Akan tetapi, dia resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada Mei 2017. Usai resmi menjadi WNI, Ezra Walian melakukan debut bersama Timnas Indonesia Senior pada laga persahabatan melawan Myanmar 21 Maret 2017. Namun siapa sangka, FIFA pernah melarang Ezra Walian untuk membela Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2020 pada Maret 2019. Striker Persik Kediri itu dilarang FIFA untuk membela Timnas Indonesia U23 karena saat itu dikabarkan namanya masih tercantum di KNVB. Singkat cerita, FIFA pada akhirnya telah mengizinkan kembali Ezra Walian sepenuhnya untuk membela Timnas Indonesia sejak 2021 silam. Hingga kini, Ezra Walian telah mencatatkan total 9 penampilan dan 3 gol untuk Timnas Indonesia Senior di berbagai ajang. Namun, penampilan terakhir Ezra Walian bersama Timnas Indonesia terjadi saat melawan Singapura di semifinal Piala AFF 2020 lalu. Sejak saat itu, bomber asal Belanda tersebut tidak dipanggil pelatih Shin Tae-yong lagi ke Timnas Indonesia sampai sekarang. Baru-baru ini, Ezra Walian mengatakan bahwa dirinya siap kembali memperkuat Timnas Indonesia jelang melawan Australia dan Bahrain. Meski saat ini fokusnya menampilkan permainan terbaik bersama Persik Kediri di Liga 1, dia sangat terbuka jika kembali dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Tentu saja saya ingin dipanggil ke Timnas Indonesia, tapi apa yang saya katakan itu bukan fokus saya, kata Ezra Walian. Maksud saya, fokus saya adalah pada Persik Kediri.
Dan jika saya menunjukkan kualitas di Kediri pada akhirnya, mungkin saya akan mendapatkan panggilan, tambahnya. Saya perlu meningkatkan lebih banyak di Kediri, yang lebih baik. Saya ingin lebih baik sehingga saya masih bisa berkembang, katanya lagi. Sejauh ini, Ezra telah tampil 16 laga dengan 2 gol dan 4 assist untuk Persik Kediri di Liga 1 2024 hingga 2025. Juru taktik tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menilai kegagalan Garuda di Piala AFF 2024 tak terlepas dari absennya Ivar Jenner dan Justin Hubner. Sebab andai dua pemain naturalisasi dapat membela Timnas Indonesia, ST percaya timnya takkan gugur di fase grup seperti sekarang ini. Untuk yang belum tahu, skuad Garuda baru saja kalah 0-1 dari Filipina dalam matchday terakhir grup B Piala AFF 2024. Laga itu dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal karena berada di posisi ketiga dengan 4 poin pada klasemen akhir grup B. Sementara itu, Filipina lolos ke semifinal dengan status runner-up usai mengumpulkan 6 poin. Menanggapi hasil itu, Shin Tae-yong menyalahkan dua pemainnya yang gagal membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia menyayangkan kedua pemain itu tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia. Sebab menurut Shin Tae-yong, Hubner dan Ivar bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia agar bisa bersaing dalam Piala AFF 2024. Kehadiran kedua pemain itu dirasanya bisa membantu Garuda untuk bersaing hingga ke semifinal. Kalau mereka datang, pasti kita dapat prestasi yang lebih baik dalam Piala AFF 2024, kata Shin Tae-yong usai laga, dikutip Minggu, 22 Desember 2024. Sebelumnya, Hubner mengalami cedera gegar otak ketika Wolverhampton Wanderers U21 pada akhir pekan lalu saat menggasak Aston Villa U21 dengan skor 4-0. Tepatnya pada Sabtu 14 Desember di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Saat itu, Hubner bermain sebagai starter dan nyaris tampil 90 menit penuh sebagai bek kiri. Hanya saja, dia tak bisa main sampai akhir karena sempat mengalami benturan keras hingga dapat perawatan cukup lama. Untuk semua yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak dan perlu banyak istirahat. Saya akan kembali, kata Justin Hubner melalui unggahan Instastory eksklusif pribadinya. Sementara itu, Ivar Jenner tidak dilepas oleh Jong Utrecht. Sebab, Piala AFF 2024 tidak masuk agenda FIFA yang membuat klub berhak menahan pemainnya.